direncanakan dari APBN 2021 itu adalah meningkatkan dari defisit tadinya 4,15 kemudian menjadi 5,2. Nah, itu lebih rendah sebenarnya daripada 2020 ya. Nah, justru kita melihat harusnya lebih besar karena apa? Karena ternyata pemulihan ini cukup panjang waktunya. Jadi tahun depan ini kelihatannya ketidakpastian global masih akan terjadi karena banyak negara yang belum mengalami gelombang kedua gitu. Sehingga ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terutama di demand side karena kelihatannya kebutuhan masyarakat untuk makan itu kurang sekali terutama adalah kaum yang ter-PHK. Makanya sekarang sudah ditambah anggaran itu. Cuman problem yang akan muncul nanti adalah masalah data. Nah, masalah data ini akan membuat tersalurnya itu lebih lambat ya yang pertama. Yang kedua adalah persoalan bahwa akan menggunakan data lain yaitu dana BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jangan-jangan nanti orang kaya bisa dapat gitu. Jadi ini mungkin PR-nya adalah jangan sampai salah sasaran. Karena tahun ini itu terlihat sekali bahwa pada pertengahan saja sudah pengeluaran baru 20% gitu. Jadi mungkin yang akan disampaikan nanti adalah terkait dengan asumsi-asumsi ya. Memang asumsi pemerintah kelihatannya sangat optimis karena pertumbuhan masih yakin bisa 4,5 sampai 5,5 gitu ya. Terus kemudian ada 5 sasaran yang akan disampaikan di dalam APBN 2021 ya. Terutama pertama adalah tetap kesehatan, kemudian kedua pendidikan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan, nah ini yang menarik nih, kawasan industri. Nah menurut saya ini mungkin harus dikritisi karena kondisi tahun depan itu belum tentu orang mau berinvestasi. Tetapi bagaimana justru pemerintah harus bisa mempertahankan perusahaan yang sudah ada. Jangan sampai tutup, itu mungkin lebih PR-nya ya. Lalu pariwisata juga akan menjadi satu fokus karena memang pariwisata ini kalau hidup bisa menghidupkan 10 sektor di bawahnya. Nah ini menjadi fokus juga tahun depan. Lalu satu lagi adalah terkait dengan pendidikan pariwisata kemudian penguatan reformasi dalam birokrasi terutama ya karena memang tahun ini sebenarnya anggarannya cukup banyak tetapi realisasinya belum, jadi ini juga salah satu PR tahun depan gitu ya, terutama setelah ada komite itu kan fungsi komite harus bisa memberikan masukan-masukan untuk percepatan dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran tentunya ya. Nah kalau kita ini menarik sebenarnya yang tadi Anda paparkan begitu terkait dengan tentunya data ini adalah masalah klasik begitu. Kita tahu mungkin harapannya dengan menggunakan IKTP semua data baik pekerjaan, tingkat kemiskinan dan juga segala macamnya bisa terangkum dalam satu kartu begitu, kartu sakti yang dikatakan oleh IKTP. Tapi sayangnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah berbicara soal data yang menjadi masalah klasik, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan setiap tahunnya ada permasalahan entah pemilu, pilkada dan kawan-kawannya. Ini selalu menjadi sebuah masalah klasik. Karena, penyaluran bantuan juga. Karena begini, setiap departemen itu punya data sendiri. Harusnya kan kalau kita bicara single identity adalah kita bisa gunakan data pemilu misalnya. Karena data pemilu itu kan dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri gitu. Nah, kalau itu saja mau dilakukan sebenarnya selesai. Nah, persoalannya itu tadi masing-masing ingin menggunakan data sendiri-sendiri. Nah, akhirnya begitu ada seperti sekarang baru kesulitan. Nah, kalaupun menggunakan BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk MPHK itu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena seringkali kan perusahaan melaporkan kepada BPJS itu gaji pokok, bukan gaji sebenarnya. Jadi jangan-jangan orang kaya dapat karena kemungkinan gajinya di bawah 5 juta tapi sebenarnya di atas 5 juta gitu. Nah itu juga harus hati-hati ya. Kemudian orang miskin nih, nah orang miskinnya juga gitu. Orang miskin yang tercatat di TP2K itu adalah sekitar 15 juta keluarga ya. Tetapi kan yang naik orang miskin ini kan juga naik 4 juta ya, sekitar 4 juta bisa sampai 6 juta. Nah itu yang belum terdeteksi oleh pemerintah. Jadi bisa jadi yang orang miskin barulah yang tidak bisa mendapatkan tepat waktu gitu. Nah data ini yang memang belum jelas dari mana. Menurut saya sih harus melibatkan pemerintah daerah ya. Karena pemerintah daerah di level desa kemudian sampai dengan provinsi itu yang lebih tahu daerahnya gitu. Jadi menurut saya mungkin harus ada anggaran-anggaran di pusat itu yang didelegasikan ke daerah supaya yang tanggung jawab mereka gitu.